ketika mengeluarkan karyawan, tapi yang dikeluarkan ini masih bisa bergelang terima kasih begitu sama kita. Ini penting sekali. Ini kan luar biasa begitu ya Pak Tung ya. Untuk mengawali di pagi hari ini, topik yang menarik pagi hari ini Pak Tung. Apa kiranya yang bisa Pak Tung nanti akan sampaikan mungkin sebagai pembuka, silakan. Ya, jadi ini penting sekali topik pagi hari ini bagi pengusaha begitu ya. Karena saya perhatikan sejak saya zaman dulu kerja di BCA zaman dulu begitu ya. Itu misalnya ada karyawan itu tidak disukai, di persona non grata kan, dikeluarkan enggak, disiksa aja. Karena yang keluarkan nggak berani. Maunya disiksa itu ya ditaruh di sana, nggak dikasih pekerjaan, atau gaji nggak dinaikin, dimarahin melulu, dikasih surat peringatan, dikasih A, B, C, D, E, F, G, tapi nggak pernah dikeluarkan. Jadi sebetulnya itu dua-duanya sakit gitu ya. Atasannya ikut sakit hati, sakit gini, terus kemudian yang dikerjakan juga sakit, orang nggak disukai kok tetap dipertahankan kan gitu ya. Terus kemudian sebenarnya bukan dua-duanya, tiga-tiganya, empat-empatnya, lima-limanya, banyak yang sakit. Situasinya jadi tidak enak gitu. Jadi suasana kerjanya tidak enak, teman-temannya jadi nggak enak. Ya kalau diomong itu, kalau bahasa tidak enak itu seperti duri di dalam daging. Coba bayangin, itu kan tidak enak toh. Jadi karyawannya tidak happy, ya tidak berani keluar gitu ya. Terus kemudian bosnya tidak happy, tidak berani mengeluarkan. Terus gimana ini? Nah kalau kita, saya doakan nih teman-teman semua yang mendengarkan Instagram saya tungdesembaringin.tdw yang secara live. Jadi mestinya kita mempunyai satu sistem untuk mengeluarkan. Kalau mengeluarkan itu kan sebetulnya yang ditakutin apa sih? Pertanyaan saya. Kalau mengeluarkan itu apa sih yang ditakutkan? Misalnya nih Kak Tasya, kalau ngeluarin orang apa yang Anda takutkan? Biasanya cuma dua hal kok yang takutin. Sakit hati Pak Tung. Terus apa yang ditakutkan kalau dia sakit hati? Malah jadi bumerang kepada kita atau membuat kita bahaya begitu. Oh, yang satu yang kita takutin adalah membahayakan diri kita yang mengeluarkan. Yang kedua apa yang ditakutin? Ayo, cuma dua doang biasanya. Dia justru jadi kompetitor, oh enggak? Oh, nice. Jadi kompetitor kan tetap masuk kategori satu yang namanya membahayakan kita gitu atau perusahaan kita. Yang kedua membahayakan dia, kasihan dia, keluarganya gimana? Nanti bisa makan enggak? Terus kemudian masa depannya dia gimana? Kan gitu ya. Padahal kita membina sudah malas, sudah jengkel, tapi tetap aja tidak dikeluarkan. Betul? Nah, ini ada lucu nih. Ada lucu nih. Dilaporkan di Snaker Pak. Pak Nur Arif pribadi halo. Nah, itu kan istilahnya merugikan kita dilaporkan misalnya. Terus bayar pesangon gede itu kan takut. Nah, satu yang namanya adalah menyakitin kita. Jadi sebetulnya bayar pesangon Pak. Nih ada yang teman Kak Abdillah Maulana ini bongkar rahasia perusahaan Pak. Nah, jadi pokoknya sebenarnya cuma dua yang ditakutin. Merugikan diri kita atau perusahaan kita, yang kedua merugikan dia, gitu aja. Betul toh? Baik secara pribadi perusahaan ataupun diri dia dan keluarganya, itu yang kita takutin. Betul? Nah. Oke, karena kalau misalnya kita ngomongin mengeluarkan karyawan begitu ya Pak Tung ya, rasanya yang jadi korban itu pasti karyawannya. Kemudian yang jadi pelaku atau orang yang jahat kalau dilihat itu pasti bisnis ownernya atau orang yang mengeluarkan tersebut. HRD-nya lah begitu ya Pak Tung ya. Namun apakah stigma ini akan terus berlaku jika memang karyawan itu memang tidak bisa perform Pak Tung? Tapi ini kan jadi dua mata angin begitu kan ya Pak Tung ya. Nah, maksudnya perform, tidak bisa tapi juga harus dikeluarkan. Gimana? Betul. Jadi sometimes bukan masalah tidak perform saja. Nyuri loh, itu kan sudah merugikan gitu ya. Korupsi, jadi tidak perform adalah just one thing. Tidak perform adalah just one thing, tapi very big thing-nya itu jadi sudah malah melakukan merugikan perusahaan. Nah, tapi kita tetap tidak berani mengeluarkan. Nah, itu sebetulnya ada yang miss di dalam mengelola sebuah karyawan gitu ya. Merekrut banyak yang bisa. Ya betul, merekrut kayak kemarin tidak semudah yang dibayangkan kan gitu ya. Metode goblok proof yang saya sampaikan kemarin begitu. Nah, terus kemudian kalau kita mengelola itu kan mulai dari merekrut, membina, terus kemudian membuatkan satu yang namanya struktur, besok bisa jadi apa, bisa maju atau seperti apa, terus kemudian juga gajinya seperti apa, terus kemudian reward and punishment-nya. Mulai ya kalau mengelola karyawan itu kan mulai dari merekrut, terus kemudian membina, terus memberikan feedback, monitoring juga kan gitu, terus kemudian memberikan reward and punishment, termasuk istilahnya strukturnya dia bisa naik seperti apa harapannya dia, kemudian mengeluarkan. Nah, kita hari ini fokus untuk yang mengeluarkan kan gitu ya.